Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Asniwati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Nurfosia, yaitu saya sendiri, Radiatul Husnul Fatimah, dan Astrid Yuanda. Kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu konsep biaya standar. Standar dapat didefinisikan sebagai suatu patokan atau norma yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja. Standar tersebut dapat berupa standar kuantitas atau standar biaya. Standar kuantitas menunjukkan jumlah suatu elemen biaya seperti jam tenaga kerja atau bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan satu unit produk atau penyediaan jasa. Sedangkan standar biaya menunjukkan jumlah biaya penggunaan waktu atau bahan yang akan terjadi. Standar-standar tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan biaya melalui proses eliminasi, pemborosan, dan inefisiensi. Dengan proses tersebut, manajemen dapat menjaga agar biaya menjadi sekecil mungkin tanpa mengorbankan kualitas atau bahkan sebaliknya, pengendalian yang baik dapat meningkatkan kualitas. Analisis varians. Varians adalah selisih antara harga dan kualitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya. Makin banyak variabel yang memengaruhi implementasi standar, maka makin besar kemungkinan terjadinya varians. Hal yang perlu diperhatikan adalah faktor apa saja yang menyebabkan selisih tersebut agar dapat diusahakan sehingga jumlahnya tidak lepas kendali dan menjadi terlalu besar. Dalam anggaran berbasis aktivitas, pengendalian biaya ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif melalui cost driver yang secara langsung menjadi penyebab terjadinya biaya. Selisih standar biaya bahan baku misalnya dapat diukur dengan selisih kuantitas dan selisih harga. Selisih biaya tenaga kerja dapat diukur dengan selisih tarif dan selisih efisiensinya. Baiklah, selanjutnya ada varians bahan baku, di mana selisih bahan baku merupakan selisih antara realisasi biaya pemakaian bahan baku dengan standar yang telah ditetapkan. Standar biaya bahan baku biasanya dinyatakan dalam estimasi volume bahan baku dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penggunaan bahan baku tersebut, di mana selisih bahan baku terdiri dari selisih harga dan selisih kuantitas. Selisih harga merupakan perbedaan antara per unit sesungguhnya dengan harga per unit standar yang dikalikan dengan barang dan jasa yang sesungguhnya yang digunakan. Selanjutnya ada selisih tenaga kerja langsung, di mana selisih tenaga kerja langsung merupakan selisih antara realisasi pembayaran biaya tenaga kerja dengan standar yang ditetapkan. Standar tenaga kerja biasanya dinyatakan dalam jumlah jam tenaga kerja yang diperkirakan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja langsung merupakan komponen biaya produksi langsung, maka proyeksi biaya tenaga kerja langsung juga dikaitkan dengan jumlah unit produksi yang direncanakan. Hasil perbandingan standar dengan realisasi biaya tenaga kerja langsung dapat diidentifikasi sebagai selisih tarif tenaga kerja langsung dan selisih efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, selisih overhead pabrik, di mana selisih biaya overhead pabrik merupakan selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead standar yang dibebankan kepada produk. Varians overhead pabrik dapat diidentifikasikan dalam bentuk varians pembelajaran dan varians volume. Biaya overhead pabrik mengandung dua unsur biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Dalam analisis biaya overhead, kuantitas merupakan aktivitas yang dasar alokasi untuk overhead. Selanjutnya ada tanggung jawab varians, di mana dari analisis varians ketiga elemen biaya standar yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead secara umum. Dengan menggunakan model ini, varians tersebut dapat dianalisis lebih perinci lagi untuk mengetahui penyebab varians. Hasil analisis ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban yang menangani kegiatan operasinya. Dengan demikian,
dapat digunakan sebagai alat analisis kerja jangka pendek bagi pusat-pusat pertanggungjawaban yang sedang dievaluasi kinerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi, yaitu manfaat dan kelemahan biaya standar. Sebagai unsur dasar penyusunan anggaran, serta sebagai alat perencanaan dan pengendalian, manajemen dapat memperoleh manfaat dari standar sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan standar, maka memungkinkan pula bagi manajemen untuk penggunaan konsep manajemen by acceptation. Dan yang kedua, memudahkan perencanaan kas dan persediaan. Dengan adanya standar pelaksanaan, pekerjaan cenderung lebih terjadwal. Yang ketiga, meningkatkan penghematan dan efisiensi. Pekerjaan yang terjadwal baik memungkinkan pembelanjaan yang tepat waktu, sehingga tidak terjadi pengangguran sumber daya. Yang keempat yaitu, dengan menggunakan grafik, standar biaya dapat dibandingkan secara baik dengan realisasinya, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan yang proaktif untuk menghindari fluktuasi biaya yang mengarah kepada efek yang tidak efisien. Yang kelima yaitu lebih sederhana dan ekonomis dalam pengoperasian karena kontrol dilakukan atas dasar hitungan unit. Yang keenam, membantu implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan standar yang ditetapkan, pusat pertanggungjawaban dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan standar tersebut. Selain itu, biaya standar juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, dalam implementasinya sering terjadi kesulitan dalam menentukan varians yang material, karena penilaiannya yang subjektif. Kesulitannya terjadi karena konsep materialitas tidak mempunyai batas yang statis secara kuantitatif. Yang kedua, dengan adanya standar informasi, selain varians cenderung kurang mendapat perhatian yang segera. Yang terakhir atau yang ketiga, penggunaan prinsip pengecualian atau exception. Untuk penilaian kerja di suatu sisi, dapat mendorong bawahan untuk berusaha menutupi penyimpangan-penyimpangan dari standar yang sifatnya negatif. Selanjutnya yaitu varians anggaran fleksibel. Selisih laba usaha dapat diuraikan menjadi dua komponen yang terdiri dari selisih anggaran fleksibel dan selisih volume penjualan. Untuk analisis tersebut digunakan data anggaran statis dari skenario anggaran yang paling moderat. Data anggaran fleksibel digunakan data anggaran yang paling dekat dengan hasil realisasi sesungguhnya. Misalnya, setelah anggaran tersebut dilaksanakan, ternyata realisasi penjualannya hanya mencapai 460 unit selama sebulan dengan laba usaha sebesar Rp13.988. Berarti realisasi lebih besar dari Rp3.033 dibanding anggarannya. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dibuat analisis penyebab, nilai, sifat, dan penanggung jawab, serta konsekuensi varians. Atas varians anggaran fleksibel juga dapat dibuat analisis varians kuantitas dan harga atau tarif baik terhadap elemen pendapatan, biaya, maupun laba. Selanjutnya yaitu varians biaya produksi. Dalam sesi ini akan dibuat analisis selisih harga dan selisih efisiensi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dari anggaran fleksibel. Selisih harga diukur dengan selisih antar volume bahan baku sesungguhnya pada harga standar per unit yang ditetapkan dengan hasil perkalian harga input standar pada volume bahan baku menurut anggaran fleksibel. Selisih tenaga kerja langsung. Pengukuran selisihnya biaya tenaga kerja langsung sangat mirip dengan selisih bahan baku. Selisih anggaran harga dan tarif tenaga kerja dapat dihitung dengan mengurangkan total biaya tenaga kerja sesungguhnya dengan hasil perkalian volume pemakaian tenaga kerja sesungguhnya dengan tarif standar.
Selisih efisiensi terdiri dari perbedaan antara hasil perkalian volume pemakaian tenaga kerja sesungguhnya dengan tarif standar dengan anggaran biaya yang ditetapkan pada anggaran fleksibel. Selisih overhead variabel. Selisih ini terdiri dari selisih pembelanjaan dan selisih efisiensi. Selisih pembelanjaan dapat dihitung berdasarkan manipulasi komponen-komponen biaya overhead. Selanjutnya, atau materi terakhir, yaitu struktur laporan kinerja. Secara struktural, tahapan ini dapat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja tiap level, pusat pertanggungjawaban pada periode berjalan. Analisis pertanggungjawaban ini dapat dibuat berdasarkan prioritas untuk tiap varians yang dianggap signifikan. Dalam siklus anggaran tahapan ini, dapat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan siklus anggaran periode berikutnya. Dengan analisis yang perinci, manajemen dapat mengetahui pusat pertanggungjawaban yang berkontribusi positif atau sebaliknya terhadap pencapaian tujuan pusat pertanggungjawaban sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini, juga manajemen dapat memberikan penghargaan atau sebaliknya kepada pusat pertanggungjawaban atau individu yang ada. Baik, itulah tadi presentasi dari tim kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.